Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, di malam ini saya ingin membagikan hasil catatan saya atau rangkuman saya yang seminar tadi pagi saya kunjungi dengan tema jadilah manajer yang hebat. Jadi sini saya ingin membagikan catatannya yang sudah saya catat di buku saya ini dan juga saya catat di laptop saya. Untuk pembukaan ini saya ingin membagikan catatan lewat buku saya ini. Baik, yang pertama itu adalah manajerial. Jadi jenis manajerial itu ada 3 fase ya teman-teman. Yang pertama ada startup, yang kedua ada grow up, dan yang ketiga adalah ada scale up. Di fase startup adalah profit, dan ini merupakan perusahaan yang isu masalahnya profit. Bisnis dikatakan bangkrut kalau kehabisan uang, namun selama masih ada uang berarti bisnis itu masih bisa berjalan. Dan semua perusahaan yang belum profit berarti masih dianggap startup. Di perusahaan Indonesia ini masih banyak ya teman-teman yang masih dibilang kategori itu startup, seperti Shopee, TikTok, dan sejenisnya. Namun kenapa tidak bangkrut atau masih bisa bertahan? Karena masih mempunyai dana atau uang. Jadi perusahaan itu masih bisa tetap berjalan. Contohnya adalah Gojek. Gojek itu untuk tahun 2010 memiliki validasi 1 miliar. Lalu sang owner atau pemilik menjual saham itu sebesar 20%. Yang berarti 1 miliar dari 20% adalah 200 juta. Dan di tahun 2011 validasinya itu naik menjadi 10 miliar. Dan saham itu dijual 20% dengan harga 2 miliar. Lalu di tahun 2015 validasinya adalah 100 miliar. Dan perusahaan menjual itu dengan 20% lagi berarti dengan harga 20 miliar. Dan untuk sampai saat ini saham di Gojek, pemilik Gojek itu memiliki saham tinggal 6% saja. Dan itu memang memerlukan proses, namun ini untuk saat ini memang menguntungkan ya. Cuma untuk awal-awalnya itu kayak tahun 2010 itu mungkin fase-fasenya sulit untuk sang pemilik itu. Namun itulah menjaga dari bisnis, yaitu tidak langsung jadi harus ada prosesnya. Lalu yang kedua itu ada grow up. Perusahaan yang bisa berkembang ketika ada profit akan langsung menaik ke grow up. Grow up itu harus membangun tim dan sistem. Kalau tidak membangun tim, maka akan terhalang perkembangannya. Lalu Coach Fitra juga mengatakan peluang itu selalu ada, yang nggak ada itu kesempatan. Bukan kesempatan, maaf, tapi kesiapan. Peluang itu banyak yang bilang kesempatan hanya datang satu kali, padahal itu tidak ya teman-teman. Kesempatan itu akan selalu ada, peluang itu akan selalu ada, tapi kesiapan dari diri kita yang tidak ada, yang tidak siap dari kita sendiri. Lalu untuk yang ketiga ada scale up. Scale up ini ada 2 kategori, yaitu territory dan kategori. Lalu masalahnya di sini adalah modal. Territory membuka cabang. Ada banyak yang melompat dari profit ke scale up, dari fase 1 ke fase 3. Dia ingin langsung buka cabang, namun di sini dia tidak melewati fase grow up, yaitu dengan membangun tim dan manajemen. Salahnya itu di sini, ketika udah profit namun kita tidak membangun tim langsung buka cabang. Nah, itu mungkin akan susah di manajemennya, manajemen belum siap, dan ketika tidak profit di cabang kedua atau cabang baru, maka yang kena dampaknya adalah cabang pertama yang akan kena. Jadi cabang kedua tidak berjalan dan cabang satu jadi kena imbasnya karena harus membayar tombokan di cabang kedua itu teman-teman. Lalu untuk memastikan hasil itu tercapai dengan memakai teori Jokowi. Kenapa di sini teori Jokowi? Karena kita bisa mendapat amanah yang lebih besar ketika kita bisa melawan amanat yang besar. Ketika kita bisa melakukan amanat yang besar. Jadi kalau kerjaan kita benar, maka kehidupan kita itu pasti akan benar ya teman-teman.
Jadi ya oleh sebab itu ketika kita kerja maupun ada atasan atau tidak, jadi ya kita harus melakukan yang terbaik ya teman-teman. Ya tidak harus apa ya namanya ya, ditunggu disuruh atau itu kan bukan kerjaanku. Jadi kita tidak boleh ngomong seperti itu teman, kita harus inisiatif dari diri kita sendiri. Jadi tanpa disuruh kita harus melakukan itu. Jadi kalau emang kerjaan awal kita tuh bagus meskipun tidak ada atasan atau seseorang yang melihat, kita kerjaan kita tetap bagus. Jadi itu bisa membuat kehidupan kita akan lebih bagus juga ya teman-teman. Jadi itulah kuncinya untuk memastikan hasil itu tercapai, memakai teori Jokowi, yaitu mendapat amanat yang lebih besar ketika kita bisa melakukan amanat yang besar. Lalu kita langsung menuju ke topik utama dari materi ini ya teman-teman. Saya akan membacakan dari laptop ya. Baik. Jadi di sini Coach Fitra membawakan seminar dengan judul Jadilah Manajer yang Hebat. Di sini ada 9 cara ya teman-teman. 9. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada leadership. Untuk sekarang, tadi kan saya bilang ada 9. Namun untuk malam ini saya akan membahas 4 saja dulu. Karena emang untuk sisa ini tuh besok saya akan bahas selanjutnya. Baik, di sini ada kata ya, tidak semua manajer bisa jadi leader, dan sebaliknya, tidak semua leader bisa sehebat manajer. Jadi, orang yang menjalankan aktivitas administrasi, planning, organizing, directing, dan controlling itu adalah tugasnya manajer. Sedangkan leader adalah orang yang mempengaruhi value, behavior, and attitude orang lain. Jadi, apa sih bedanya job desk manager dengan job desk leader? Job desk manager adalah membuat planning dan memperkirakan budget untuk proyek yang harus dikerjakan. Jadi harus membuat rencana, membuat koordinasi apa aja yang harus dikerjakan buat proyek itu. Dan yang kedua, tugas manajer adalah organize dan allocate resource. Seperti yang tadi saya bilang, harus membuat susunannya, membuat organisasi apa aja yang harus dipersiapkan buat proyek itu. Dan yang ketiga adalah control dan solve problem. Jadi manajer itu harus bisa mengkontrol pekerjaan itu ya, mengkontrol proyek itu harus bisa dikontrol dengan baik untuk memastikan proyek itu berjalan dan bisa menjadi pemecah masalah. Dan tugas leader adalah show direction, mempengaruhi orang lain, dan yang ketiga adalah inspirasi dan motivasi orang. Jadi tugas leader itu lebih memainkan perasaan ya teman-teman, yang mempengaruhi orang lain kan bisa membuat tim kita atau bawahan kita menjadi terinspirasi, jadi termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi fungsi dan tugas orang manajer, seseorang yang bekerja dengan melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerjaan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Tugasnya apa sih dari seorang manajer? Satu itu membuat perencanaan. Jadi harus menentukan tujuan yang ingin diraih, dan agar itu tercapai harus membuat organisasi dan penetapan tugas dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua adalah melakukan pengorganisasian, penetapan dan pengelompokan tugas ke dalam departemen dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai departemen. Jadi itu adalah tugas dari seorang manajer, membuat perencanaan dan melakukan pengorganisasian. Lalu apa sih fungsinya seorang manajer? Yang pertama, fungsi seorang manajer adalah kepemimpinan dan mengarahkan. Penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi. Yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian adalah pemantauan aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapai sasarannya, dan membuat koreksi jika diperlukan. Seperti yang saya tadi bilang ya teman-teman, manajer itu harus bisa mengkontrolling pekerjaan itu. Agar apa sih? Agar pekerjaan itu tetap berjalan ke arah pencapaian sasarannya. Jadi tidak meleset atau tidak turun dari kerjaan itu. Dan keterampilan manajemen itu ada 3. Yang pertama ada
keterampilan konseptual, yang kedua keterampilan interpersonal, dan yang ketiga keterampilan teknis. Itu adalah merupakan skill-skill manajemen ya teman-teman. Lalu ada 10 syarat di sini, 10 syarat manajer hebat. Yang pertama, ada planning, yaitu menentukan goal dan cara-caranya agar goal itu tercapai. Lalu yang kedua adalah organizing, yaitu membangun sistem, mengatur sistem dan aturan untuk tercapainya tujuan itu atau goalnya itu. Yang ketiga ada directing. Directing adalah guiding atau coaching tim, yaitu mengarahkan dan memberi arahan kepada tim. Dan yang keempat ada staffing, memastikan orang tepat dan bisa melakukan pekerjaan itu. Yang kelima ada motivasi. Motivasi itu sangat berguna untuk memberi power kepada tim dan juga keyakinan terhadap tim kita atau bawahan kita. Yang keenam ada allocating, yaitu pengendalian sumber daya atau pengelolaan. Yang ketujuh ada monitoring, checking progress, apa ada yang bisa diukur atau bisa diatur. Dan yang ke-8 ada controlling, memastikan yang dikerjakan apakah sesuai dengan yang diarahkan. Yang ke-9 ada informing, telling everyone about progress. Jadi kita tuh seorang manajer harus bisa berbicara ke semua orang tentang progress yang dikerjakan ini. Kayak informasi-informasi penting, seperti yang ke-10 adalah reporting, memastikan terjadinya continuous improvement. Jadi kita harus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melakukan pekerjaan itu atau project itu. Jadi kita harus melakukan perbaikan berkesinambungan, perbaikan terus menerus. Lalu kita baru masuk ke bab 1 ya teman-teman. Bab 1 di sini adalah planning. Kompetensi manajerial untuk menentukan tujuan, merancang strategi, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini ada QRI, Q Result Indicator. Ukuran yang ditetapkan untuk menilai aktivitas dan efisiensi pekerjaan di dalam suatu perusahaan. Di sini ada 5 kunci. Yang pertama ada Departemen Sales, Departemen Marketing, Departemen SDM, Departemen Operasional, dan Departemen Keuangan. Dan tadi saya juga mencatat. Sebentar ya. Jadi teman-teman maaf. Jadi oke lanjut. Jadi tadi kita juga ada suatu permainan role play. Jadi kita dibentuk 4 orang. Jadi kita harus membangun suatu event atau acara yang dimana event itu bisa untuk menentukan atau melatih kita dalam diri kita sebagai manajer adalah apa aja yang harus diperhatikan dalam membangun acara atau project ini ya teman-teman. Di sini saya bersama teman saya 3 orang jadi 4 orang ya. Di sini saya membangun 3 strategi untuk menyelesaikan tujuan dan 5 action plan untuk menyelesaikan setiap tujuan. Ya contoh tadi yang kita kerjakan adalah membuat kompetisi olahraga yang melibatkan 200 peserta dari berbagai divisi perusahaan. Jadi tadi kita membangun sebuah event, yaitu adanya kompetisi olahraga yang itu kompetisi internal dari perusahaan tersebut, dari sebuah perusahaan di mana itu melibatkan 200 anggota atau 200 peserta untuk kompetisi ini. Jadi kita akan dibagi 4 orang, itu ada ketua pelaksana, ada koordinator pendaftaran, yang ketiga ada koordinator pertandingan, dan yang keempat ada koordinator dokumentasi. Dan saya tadi bagian koordinator pertandingan. Di sini challenge ini atau game ini menurut saya sangat penting ya, karena kita akan melatih
diri kita sendiri, untuk membangun manajer dari dalam diri kita. Jadi kita bagaimana bekerja sama dalam tim, ketika kita membuat project kita harus bisa berkomunikasi, harus bisa menerima masukan pendapat dari orang lain. Itu sangat bagus menurut saya dari game itu. Lalu kita langsung masuk ke bab 2 ya. Bab 2 adalah organizing, yaitu kemampuan seseorang manajer untuk mengatur sumber daya manusia, waktu, dana, dan material cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya apa sih dari kemampuan organizing? Yaitu yang pertama, mengelola struktur tim. Yang kedua, menyusun jadwal kerja. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, koordinasi antar tim atau divisi. Yang kelima, membuat SOP. Yang keenam, mendelegasikan tugas. Dan yang ketujuh, pengelolaan arsip dan informasi. Lalu di sini kita juga dikasih metode manajemen kerja yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan alur kerja. Apa sih metode itu? Metode itu dinamakan metode Kanban. Yaitu sebuah metode ini bukan dari bahasa Jepang kayaknya ya. Ya saya kurang tahu juga mungkin ya. Di sini metode Kanban sangat bagus sih. Saya juga baru tahu tentang metode ini. Jadi metode ini ada 6 tahapan atau 6 cara lah, 6 alur. Yang pertama ada visualisasikan alur kerja. Jadi gunakan papan atau aplikasi untuk membagi tugas ke dalam tahapan alur kerja yang tersedia itu ya. Yang kedua ada batasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Tetapkan batasan jumlah tugas yang dapat dilakukan pada waktu yang satu waktu atau tidak bersamaan tugas itu ya. Yang ketiga, kelola aliran. Pastikan untuk memantau alur pekerjaan secara menyeluruh melalui papan Kanban dan menghabiskan dan efisiensi atau hambatan. Yang keempat adalah jelas dan ringkas. Pastikan untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang Anda inginkan dilakukan, baik bekerja sendiri atau di dalam tim. Hal ini membantu menghilangkan tindakan yang tidak diperlukan. Yang kelima ada terapkan putaran umpan balik. Di penghitung hari, minggu, dan bulan, tinjau dan renungkan apa yang memperampat Anda dan apa yang berhasil Anda kerjakan itu. Dan yang keenam adalah lakukan perubahan tambahan. Dari ulasan dan refleksi Anda, cobalah berbagai teknik dan metode penyelesaian. Dan di sini ada tim mungkin dibatasi pada perubahan kecil, namun individu memiliki lebih banyak kebebasan. Untuk sebenarnya ada contoh pengisian Kanban ya, cuma nggak ada di sini. Kita lanjut ke bab 3 aja ya teman-teman. Bab 3 ada komunikasi yang efektif. Proses menyampaikan informasi, ide, atau instruksi secara jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh penerima, sehingga menghasilkan pemahaman bersama dan tindakan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Contoh komunikasi yang efektif itu apa sih yang dilakukan oleh manajer? Yang pertama adalah memberikan arahan saat briefing atau meeting lah. Ketika kita briefing awal-awal kan biasa kita kayak manajer itu harus memberikan arahan untuk bekerja hari ini. Jadi ketika meeting atau briefing itu sebelum mulai bekerja kita harus memberikan arahan kepada tim kita apa sih yang harus dilakukan hari ini, seperti itu. Yang kedua ada menyampaikan kritik dan konstruktif. Menyampaikan kritik itu sebenarnya bagus ya teman-teman, untuk memperbaikan berkesinambungan juga itu termasuk asalkan tidak berlebihan menjaga kritik ya. Jangan sampai menyakiti hati tim kita itu, hati orang tim kita. Yang ketiga ada membangkitkan motivasi tim. Kita harus bisa menyemangati tim kita, harus bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada tim kita. Yang keempat ada mengelola konflik. Ketika ada masalah dalam tim, tugas seorang manajer adalah bisa mengelola, menyelesaikan, memecahkan masalah dari konflik itu. Yang kelima ada memimpin rapat tim. Seperti biasa,
ketika briefing. Jadi manajer itu harus bisa memimpin rapat tim itu ya. Bicaralah seperti manajer hebat. Apa sih manajer yang hebat itu? Manajer hebat itu pasti sering mengatakan ini kepada timnya. Jadi manajer hebat harus sering meminta pandangan. Bagaimana sih menurutmu? Nah, seperti itu ya. Tentang pendapatmu apa tentang ini begitu. Lalu yang kedua ada kita akan melalui ini bersama-sama. Jadi pastikan mereka itu tahu bahwa kita itu akan mendukung mereka. Kita sebagai manajer akan mendukung tim kita. Jadi kita katakan kita akan melalui ini bersama-sama. Dan yang ketiga ada inilah batasanku mengambil keputusan itu. Inilah alasanku mengambil keputusan itu. Buatlah keputusan yang sulit, namun kita bisa menjelaskan dari keputusan itu. Yang keempat adalah saya senang Anda mengambil keputusan yang berani. Hargailah pengambilan keputusan yang diambil oleh tim kita. Jadi kita harus bisa menghargai pengambilan itu, pengambilan resiko, pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kelima ini merupakan kalimat yang berat ya, yaitu saya yang salah. Jadi kita tuh berani mengakui kesalahan kita ya. Ketika kita gagal atau berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan kita itu. Lalu promosi banyak cuma takutnya nggak keborok. Ayo kita lanjut aja. Nah, yang tadi saya ucapkan. Ketika briefing pagi, ada 4 tahapan ya dalam briefing pagi ini agar bisa membangun tim yang bagus. Yang pertama ada salam. Dan salam ini ada aturannya juga. Kita sebagai manajer ya harus datang ke briefing dengan tepat waktu, dengarkan orang yang sedang berbicara, dan tunggu orang selesai bicara baru kita bisa berbicara terlebih dahulu. Dan yang kedua ada pengarahan. Berikan arahan kerja kepada tim untuk hari ini apa saja yang akan dilakukan, seperti itu. Yang kedua ada koreksi kesalahan yang terjadi jika ada. Yang ketiga memeriksa pakaian. Yang keempat memastikan kesiapan tim untuk bekerja hari ini. Jadi ya pengarahan itu ya kita memastikan lah dari tim kita sendiri apakah tim kita siap untuk bekerja. Dan jika ada kesalahan yang terjadi di hari lalu, kita harus membahas ini untuk bisa menjadi perbaikan, untuk menjadi lebih baik untuk hari ini. Yang ketiga ada berita dan pengumuman. Sampaikan aja kalau ada memang berita dari atasan lebih atas atau pengumuman, dan kita sembunyikan berita itu ya, informasi itu. Jadi kita harus bisa menyampaikan berita itu dengan benar. Yang keempat adalah yel dan doa sebelum kerja. Banyak variasi gaya ya di sini. Ada fisik atau berenergi tinggi, ada konyol, menyenangkan, dan kreatif, artistik. Ya tergantung tipe dari kita sendiri ya. Oke, langsung ke bab 4 aja ya. Bab 4 ini adalah kemampuan kepemimpinan atau leadership. Kemampuan seorang manajer untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim atau individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya apa sih? Contoh kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama ada kemampuan untuk memberikan visi yang jelas. Jadi kita harus tahu apa visi dari perusahaan ini. Jadi kita harus bisa memberikan kepada tim kita bahwa visi perusahaan ini adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Dan yang kedua ada komunikasi yang efektif. Kita harus bisa mengkomunikasi kepada tim kita. Dan karena komunikasi merupakan penting juga ya dalam sebuah tim. Dan yang ketiga ada kemampuan mengambil keputusan. Seorang manajer itu tidak takut ya dalam mengambil keputusan, harus bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Yang keempat ada empati dan pengertian. Ini masuk ke permainan emosi juga ya. Jadi kita harus bisa pengertian terhadap tim kita, berempati terhadap tim kita. Jangan kita terlalu tegas tapi kita tidak memperhatikan tim kita sendiri. Itu bisa merusak kinerja dari tim kita sendiri juga itu. Yang kelima ada kemampuan memotivasi dan mendorong.
Yang keenam ada membangun hubungan yang kuat. Yang ketujuh ada kemampuan mengelola konflik. Yang kedelapan beradaptasi dengan perubahan. Yang kesembilan kemampuan delegasi, dan 10 menjadi panutan. Ya seorang manajer ya kita harus bisa mencontoh yang baik ya, karena ya namun juga atasan, jadi kita harus bisa mencontoh yang baik ke tim kita sendiri. Ketika kita datang tepat waktu, ketika kita saling memotivasi, memberikan visi yang jelas, dan bisa berempati terhadap tim kita, ya itu kan akan menjadi panutan untuk tim kita sendiri gitu. Dan 4 situasi leadership style. Di sini yang pertama ada directing, coaching, supporting, dan delegating. Yang pertama ada directing. Directing itu perilaku direktif tinggi dan dukungan rendah. Jadi kita tidak memberikan arahan, dan kita memberikan arahannya sedikit, dan kita memberikan dukungan juga sedikit rendah. Yang kedua ada coaching. Jadi kita hanya memberikan arahan, tapi kita tidak terlalu mendukung, mensupport, jadi ya hanya sedikit rendah gitu. Yang ketiga ada supporting. Supporting itu kita perilaku direktif rendah, kita tidak terlalu menyuruh, karena di sini di supporting itu karyawan kita hitungannya sudah bisa, namun kita harus tetap mensupport. Itulah tipe orangnya, dia mampu namun kurang bergairah, jadi kita harus bisa mensupport tim kita. Yang keempat delegating. Delegating di sini karyawannya itu kayak timnya itu udah jago, pinter, dan bisa mengerjakan itu sendiri tanpa kita suruh. Ya, itu tuh sangat bagus banget ya teman-teman ya. Lalu di sini ada 10 kesalahan manajer. Yang pertama apa sih? Pertama adalah bekerja sendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu mengubah pola pikir Anda untuk lebih bekerja sama dengan orang lain. Jadi ya, kita sebagai manajer, pemimpin, kita harus bisa bekerja sama dengan tim ya. Kita jangan menganggap orang lain itu tidak bisa diandalkan, jadi kita harus mengerjakan sendiri. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus bisa mempercayakan orang lain, mempercayakan tim kita. Itulah jadi tugas seorang manajer, itu kita harus bisa bekerja sama. Lalu kesalahan kedua adalah melakukan perubahan terlalu cepat, seperti jam kerja atau yang lainnya lah, seperti jam kerja aja. Karena misalkan masuk jam 7, lalu ada perubahan tiba-tiba jam 5 kita dikabarin kita masuk jam setengah 6 ya. Nah, itu sebenarnya nggak baik ya melakukan perubahan terlalu cepat. Jadi kita harus bisa mengkoordinasi terlebih dahulu sebelumnya untuk tim kita tuh bisa lebih siap dalam perubahan itu. Yang ketiga, kurangnya waktu dengan tim. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan dari tim, maka kita harus perlu menghabiskan waktu bersama dengan tim kita dengan cukup lama ya. Kayak bonding, berbicara tentang ya apa saja dari tim kita. Jadi itulah ketika kita kurangnya waktu dengan tim, maka kurangnya komunikasi kita juga dari tim kita ya kepada kita. Yang keempat ada janganlah terlalu menjadi sahabat. Ingatlah batasan saat menjadi pimpinan dan sahabat di sebuah tim. Karena ya kalau kita sebagai manajer dianggap sahabat sama tim kita atau bawahan kita, kalau di luar pekerjaan sebenarnya nggak masalah ya teman-teman. Cuma kalau di dalam kerjaan sebenarnya itu bisa jadinya meremehkan kita ya, karena sahabat jadi diremehkan lah posisi manajer kita ketika dalam bekerja itu. Yang kelima, tidak memahami tim. Jika Anda tidak memahami dengan jelas karyawan Anda, bagaimana mereka bisa untuk berkembang? Oleh sebab itulah kita harus bisa memahami tim kita, harus bisa memahami karyawan kita seperti apa, bagaimana kerjanya, bagaimana kehidupannya. Jadi kita bisa memahaminya supaya ketika kita bisa memahami, kita tahu apa sih yang harus diperlukan dari karyawan tersebut. Jadi karyawan tersebut bisa berkembang. Lalu di sini ada macam-macam jenis karyawan bermasalah. Di sini saya akan menyebutkan 5 ya. Pertama, karyawan bermasalah itu suka bilang ini bukan urusan saya atau ini bukan kerjaan saya. Ya,
banyak sekali ya di zaman sekarang ini, terutama Gen Z ya, saya juga Gen Z, sering bilang apaan sih, ini bukan kerjaan saya, ini bukan urusan saya. Jadi kita tuh tidak mengerjakan itu loh ya, itu sebenarnya salah ya. Jadi ya, itu mau pekerjaan saya atau bukan ya, kita harus mengerjakan itu ya teman-teman ya. Karena ya memang gitu, kita harus bisa inisiatif dari kita sendiri. Seperti yang tadi saya awal katakan loh, ada atasan atau tidak, kita harus bekerja dengan baik ya teman-teman, dan tunggu disuruh. Jadi kita harus inisiatif dari diri kita sendiri. Yang kedua, kalau ada bos jadi rajin, dan tidak ada bos santai. Nah, itu masuk tuh tadi yang pertama yang tadi saya bilang, rajinnya kalau ada bos doang, kalau nggak ada bos jadi santai. Nah, itu tuh sebenarnya salah ya teman-teman ya. Yang ketiga, banyak orang komplain tentang dia. Ada satu orang bermasalah nih, nah orang-orang timnya itu pada komplain tentang dia, jadi orang itu bermasalah banget ya. Itu tuh bisa merusak kinerja tim kita ya teman-teman ya. Yang keempat, selalu tampil tanpa gairah, kusut, lemes, kayak nggak ada semangat hidup. Jadi ya, ketika karyawan begitu ya, kita harus bisa memberikan motivasi, semangat agar bisa lebih gairah dalam bekerja gitu. Yang kelima adalah pekerjaan tidak selesai, suka menunda pekerjaan dan lupa terhadap pekerjaan. Itu sangat bermasalah ya kalau menurut saya, karena ya pekerjaan tidak selesai tapi orangnya udah nggak ada, udah pulang. Itu kan sebaiknya harus diselesaikan saat itu juga ya, karena ya itu merupakan tanggung jawab dari orang itu loh yang bekerja di situ. Jadi ya, mau selesai atau tidak harus dikerjakan, dan kita tuh tidak boleh menunda pekerjaan ya, karena kalau kita menunda pekerjaan maka kita akan lupa terhadap pekerjaan itu loh. Jadi ya, sebaiknya kita kerjakan hari itu juga. Ya, bagi mungkin segitu aja ya rangkuman saya tentang materi ini ya. Sebenarnya masih banyak, cuma lanjutkan besok saja, soalnya besok juga ada lanjutkan seminar yang tadi, jadi dilanjutkan besok aja. Oke, sekian ya, ini terlalu panjang ya, semoga ditonton sampai habis sampai sini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.